pemirsa, selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam program Jaya News. Program ini akan memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Bersama saya Indah Prasastika akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan inilah Jaya News selengkapnya. H-10 menjelang libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas mulai dipadati oleh para pengguna jalan. Salah satu arus yang mulai dipadati ini yaitu arus yang menghubungkan antar Provinsi Sumbar dan Riau, tepatnya di Kelok 9. Jalur ini sudah mulai dipadati oleh para pengguna jalan baik yang berasal dari Riau menuju Sumbar maupun sebaliknya. Seperti apa keadaan terkini di Kelok 9? Berikut liputannya. Seperti inilah kondisi lalu lintas terkini di Kelok 9, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat menjelang libur Natal dan libur Tahun Baru. Hingga saat sekarang ini, jalan masih terlihat kondusif yang mengarah ke kota Payakumbuh, begitupun sebaliknya. Tak hanya kendaraan roda 2 saja, tapi juga dengan kendaraan roda 4. Para pengendara tak hanya berlalu lalang, tapi juga sesekali berhenti untuk menikmati keindahan Kelok 9. Saya Esi Febriani dalam program Jaya News. Saat ini saya sudah berada di kawasan arus lalu lintas Sumbar Riau, tepatnya di Kelok 9. Kelok 9 tidak hanya menjadi kawasan arus lalu lintas. Kelok 9 ini juga menjadi destinasi wisata bagi pengunjung yang ingin beristirahat dan juga menikmati keindahan jalan lalu lintas Kelok 9. Bisa kita lihat pemirsa bahwa banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sini, sehingga para pengemudi menyempatkan untuk beristirahat dan mencari penjanggal perut. Beginilah kondisi saat ini di Kelok 9. Saya Esi Febriani melaporkan. Itulah liputan tim kami di Kelok 9. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Jaya News. So you know I don't like it, that bitch calm me down while I'm smoking up, make that bitch levitate like I'm catching it. Audio Jungle. Masih dalam program Jaya News. Kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai event, salah satunya Sinamar National Open Rafting Competition 2022. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 7 sampai 12 Desember 2022 di Nagari Lubuk Jantan, Lintau Buo Utara, tepatnya di Bendungan Batang Sinamar. Kejuaraan arum jeram ini diadakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang berkolaborasi dengan Federasi Arum Jeram Indonesia atau FAJI. Kegiatan ini merupakan kegiatan bertaraf nasional pertama yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sehingga banyak persiapan yang dilakukan oleh panitia dalam kegiatan ini. Para peserta dari berbagai daerah pun sudah banyak yang berdatangan ke lokasi. Seperti inilah suasana event Sinamar National Open Rafting Competition 2022 yang diadakan di Bendungan Batang Sinamar, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara. Event ini berlangsung selama 5 hari, yaitu dimulai pada tanggal 7 Desember sampai dengan 12 Desember 2022. Bersama saya Afriandi dalam program Jaya News. Saat ini saya sudah berada di Bendungan Batang Sinamar, tempat dilaksanakannya kegiatan Sinamar National Open Rafting Competition 2022. Di mana Batang Sinamar ini terletak di Nagari Lubuk Jantan, Lintau Buo Utara. Terlihat bahwa, beginilah situasi saat kita melakukan liputan di tempat umum. Dan sudah terlihat bahwa di sini aktivitas penambangan pasir dan batu sudah dihentikan sejak hari sebelumnya untuk menyambut kegiatan ini. Dan juga sudah terlihat bahwa terdapat banyak
stand-stand yang didirikan oleh masyarakat setempat untuk melakukan jualan untuk bagi para peserta ataupun para pengunjung yang akan datang nantinya di acara Sinamar National Open Rafting Competition ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan ini, kita akan melakukan wawancara bersama narasumber. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dua narasumber kita, yaitu narasumber untuk bagian keamanan dalam kegiatan Sinamar National Open Rafting Competition tahun 2022 ini. Saat ini saya sudah bersama dari pihak kepolisian, yaitu bersama Bang siapa Bang? Rido, Bapak Rido. Bang Rido. Rido. Nah baik, sementara untuk di pihak TNI saya sudah bersama, boleh kenalan dulu Bang? Kurniawan Dilfa. Kurniawan Dilfa. Nah oke pemirsa, nah sedikit berbincang nih Bang untuk bagian keamanan di penyelenggaraan kegiatan ini. Untuk personil yang diturunkan itu ada yang ditentukan jumlahnya atau berapa ya Bang? Ya baik. Jadi kalau untuk personil dari kepolisian, kebetulan untuk pelaksanaan kegiatan ini kita gabungan dari dua di sini karena ada dua polsek. Jadi dari Polsek Lintobuo Utara dan Polsek Lintobuo. Nah, nantinya digabung dari kedua polsek untuk kegiatan perharinya diturunkan sebanyak 7 personil. Nah, nantinya di lokasi acara dalam kegiatan nanti setiap personil diplotting di titik-titik, contohnya dari tempat parkir, tempat lokasi acara sampai rute pelaksanaan arung jeramnya. Nah, nanti di situ sebelum kegiatan kita melaksanakan apel dulu, diambil oleh penanggung jawab wilayah, biasanya Kapolsek ataupun Wakapolsek nantinya. Nanti langsung setelah itu langsung kita diarahkan berdasarkan dari titik-titik plotting yang sprint yang telah ditetapkan begitu. Nah, baik Abang. Nah, jadi pemirsa untuk pengamanan dari pihak pengamanan ini, jadi dari pihak kepolisian itu sudah ditentukan titik-titik tertentu di mana mereka akan beroperasi. Nah, pemirsa sekarang kita akan berbincang juga bersama narasumber kita yaitu dari pihak TNI dan oke Abang, dari untuk TNI sendiri, untuk personil yang diturunkan, ada ditentukan jumlahnya atau personil tertentu gitu Bang? Ya baik, dari TNI, dari Kodim 0307 Tanah Datar, khususnya kami dari Koramil 04 Lintobuo, itu sebanyak 4 personil. Kemudian sudah terbagi juga tugas masing-masing. Sudah dibagi di mana titik-titik untuk masing-masing personil tersebut. Kemudian sebelum pelaksanaan tugas melaksanakan apel gabungan bersama polisi, TNI dan masyarakat gitu. Nah, baik Abang. Nah, pemirsa, untuk keamanan di kegiatan ini berarti antara kepolisian dan juga TNI sudah melaksanakan koordinasi terlebih dahulu, di mana telah dibagi titik-titik tertentu untuk mereka melakukan tugasnya. Nah, lalu Bang, untuk keamanan di sini sendiri, untuk dari pihak kepolisian maupun TNI sendiri, pengamanannya di bagian apa aja Bang gitu? Apakah dari peserta yang berdatangan, dari pengunjung, ataukah cuman selingkup dari selama kegiatan itu berlangsung aja Bang? Baik. Kalau untuk keamanan di sini dari kepolisian maupun dari TNI, jadi cakupan untuk pengamanannya yang ada di dalam lokasi selama acara berlangsung. Jadi di situ termasuk segala aspeknya dari pengunjung, dari peserta, dari lokasi acara. Nah disitulah kepolisian dan TNI menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatannya berlangsung, begitu. Baik Abang. Nah pemirsa, beginilah keadaan di saat kita melakukan liputan di luar ruangan atau di tempat umum. Nah Bang, kalau untuk bagian dari lama atau dari kapan sampai kapan sih pihak pengamanan ini diperlukan dalam kegiatan ini Bang? Ya baik, kalau untuk waktu kita sudah terjadwal ya, mungkin penyampaian ini akan disampaikan oleh koordinator lapangan atau pihak yang berwenang pada saat apel pagi. Jadi bisa saja pagi jam 8 sampai sore jam 4 bisa saja. Itu tergantung penyampaian pengambil apel pagi, demikian. Berarti pemirsa,
tugas dari para pengamanan dalam kegiatan ini itu ditentukan waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, itu tergantung dari pihak yang memberikan tugas atau kepala kepolisian maupun dari kepala TNI yang memberikan tugas kepada pihak pengamanan kita ini. Peserta ini tidak hanya berasal dari dalam daerah saja, tapi juga berasal dari luar daerah. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu peserta dalam kegiatan Sinamar National Open Rafting Competition tahun 2022. Saat ini saya sudah bersama Bang Rahman. Ya. Baik, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Bang, kan kegiatan ini tuh terbuka untuk umum atau nasional gitu Bang. Nah, kalau boleh tahu, Abang peserta asal dari mana Bang? Dalam daerah kah atau luar daerah Bang? Dari luar daerah, dari Bandung. Oh, dari Bandung. Nah, kan Abang dari Bandung nih, dari luar daerah. Kalau boleh tahu Abang datang ke sini tuh dari kapan ya Bang? Dari hari Selasa, nyampe ke sini jam maghrib. Maghrib? Kemarin ya. Jadi pemirsa, Bang Rahman ini yaitu peserta rafting dari Bandung yang berangkat, yang sudah sampai di tempat pada kemarin maghrib. Nah Bang, untuk kegiatan ini tuh Abang tahunya dari mana sih Bang? Jadi dari pelatih ada pemberitahuan dari panitia di sini kalau mau ikut kegiatan di sini kita difasilitasi, oke berangkatlah kata pelatih. Gitu. Berarti pelatih yang tahu kegiatan ini diadakan di sini Bang. Ya. Nah, lalu Bang, untuk persiapannya sendiri dari tim Abang gitu dari Bandung, apakah Abang melaksanakan latihan terlebih dahulu sebelum Abang ke sini atau nanti latihannya langsung di tempat ini gitu Bang? Kalau untuk latihan kita di sana di Bandung setiap hari gitu. Setiap hari latihan. Ya. Kadang pagi, kadang sore, kadang full juga setiap hari gitu. Berarti Abang di sini mewakili komunitas atau satu instansi dari Bandung Bang? Kita mewakili komunitas yang namanya Yayasan Kapinis gitu. Yayasan Kapinis. Kapinis ya. Nah baik pemirsa, Bang Rahman sendiri yaitu perwakilan dari komunitasnya yaitu Yayasan Kapinis. Nah di sini Bang, tujuan Abang mengikuti kejuaraan yang diadakan oleh Sinamar ini apa sih Bang gitu? Ya dari awalnya kita kata pelatih kita sambil jalan-jalan gitu, menikmati pemandangan. Yang keduanya cari pengalaman juga buat kedepannya gitu. Kalau ada event-event nasional kita berangkat lagi. Agak ketika pas tanding itu tidak terlalu tegang gitu. Ya, cari pengalaman. Nah, jadi tujuan Abang kesini tuh cari pengalaman sama ingin liburan juga ya, gitu kan Bang. Nah, kan berhubung Abang di sini juga ingin liburan, apa sih Bang kesan Abang di saat datang di sini gitu? Ya, suasananya menyenangkan gitu, sejuk, adem, damai dan banyaklah kesan-kesannya juga gitu. Nah Bang, kan Abang ibaratnya udah biasa nih kayak rafting gitu, arung jeram. Nah melihat dari kondisi sungai di sini tuh menurut Abang cukup menantang nggak Bang? Cukup menantang, itu banyak bebatuannya juga, ada pohon-pohon, rintangan-rintangan tuh banyak. Ini membuat gitu tuh harus teliti dalam memilih jalur gitu. Ya. Nah baik Abang, nah untuk harapan Abang sendiri tentang kegiatan ini tuh ada nggak Bang? Tidak ada, semoga acara ini juga lancar gitu. Nah, itu pemirsa mungkin itu sedikit cerita kita bersama salah satu peserta yang berasal dari Bandung bersama Bang Rahman. Saya Afriandi, sampai jumpa. Itulah laporan kegiatan mengenai Sinamar National Open Rafting Competition 2022. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Jaya News. Ali, dompet Ali. Entahlah, tak tahu. Mungkin agak tak atas jalan ke dalam. Oh, banyak betil ni. Sudah, pergi dua je. Dan dia bagi dua ni.
Kalau bisa nak awak ajian kurangnya boleh awak kuliah di UIN, tak kuliah untuk tuli ajian kurangnya untuk kerja. Audio Jungle. Masih dalam program Jaya News. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya Andika Pratama untuk membawakan berita berikutnya. Selamat sore Andika. Ya, selamat sore Indah. Kita lanjut ke berita berikutnya. Selain menjadi tempat penyelenggaraan event Sinamar National Open Rafting Competition 2022, Bendungan Batang Sinamar juga memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Tempat ini merupakan salah satu hidden gems yang ada di Sumatera Barat. Nah, untuk kamu yang bingung ingin menghabiskan hari libur kamu di mana, Bendungan Batang Sinamar ini dapat menjadi salah satu tempat tujuan. Apalagi untuk kamu yang ingin berlibur jauh dari hiruk pikuknya jalan raya. Tempat ini sangat cocok untuk kamu menghabiskan waktu libur kamu. Halo pemirsa Jaya News, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat wisata yang ada di Sumatera Barat, yaitu tepatnya berada di Nagari Lubuk Jantan, Lintau Buo Utara. Nah, biasanya tempat ini disebut dengan permata yang tersembunyi. Untuk pemirsa yang sangat suka dengan keindahan alam, nah tempat ini sangat cocok seperti adanya sungai-sungai yang biasanya juga dijadikan sebagai tempat lomba arum jeram. Selain itu juga terdapat bukit-bukit yang mirip atau persis seperti yang ada di Harau Payakumbuh. Untuk pemirsa nih kali ini yang suka berfoto-foto ria, ini akan menjadi tempat yang sangat instagramable, yang akan menghasilkan foto-foto yang sangat luar biasa. Nah, bagi pemirsa di luar sana yang bingung nih di akhir tahun mau cari tempat rekreasi yang bagus, tempat ini sangat recommended dijadikan tempat rekreasi, di mana kita dimanjakan oleh nuansa alam yang sangat indah, baik itu dari bukit-bukit, kemudian bendungan ini, sungai ini. Terlebih nih untuk orang-orang yang lagi stres, banyak tugas, atau mahasiswa-mahasiswa yang lagi stres mikirin skripsi, tempat ini juga sangat cocok. Dan juga pemirsa, tempat ini sangat terjaga kebersihannya. Untuk anak-anak yang atau ibu-ibu yang lelah berjalan, tempat ini juga disediakan tempat duduk agar pengunjung lebih menikmati keindahan alam di sini. Afdal Dinil Haq, Aisyah Nurul Permata melaporkan. Nah, itulah keseruan serta keindahan dari Bendungan Batang Sinamar. Jangan kemana-mana, karena setelah ini ada bintang tamu yang sangat spesial yang akan berbincang-bincang dengan rekan kami dalam segmen talk show. Dan segmen tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Indah Prasastika. Dan saya Andika Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Audio Jungle.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurul Permata. Di sini saya akan menjadi host, di mana saya sudah ditemani oleh tamu yang sangat luar biasa, yaitu bersama Bapak Soleh Fikri, yaitu beliau sebagai Dekan 3 Universitas Syahada Padang Sidimpuan. Nah, untuk sebelum memulai perbincangan saya dengan beliau, saya akan menanyakan dulu bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bapak dari sini semenjak kapan perjalanannya? Oke, kami berangkat itu tanggal atau hari Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu kami sudah melewati, kemudian singgah di UIN Suska Riau. Ya, sudah kami jumpa sama Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Suska Riau. Setelah itu kami sudah diajak jalan-jalan semuanya, dan sekaligus MOA kami di sana. Kerjasama, jalin kerjasama. Kemudian setelah itu sorenya kami menuju ke Batu Sangkar ini. Tadi malam jam 11 malam kami sampai, kemudian di penginapan tentunya. Habis tadi pagi baru sampai di sini pukul 9. Baik Pak, kalau boleh Bapak menjelaskan apa tujuan dan untuk menyinggahi atau mampir ke UIN-UIN yang ada di Sumatera Barat. Iya, terima kasih. Jadi kami sengaja hadir ke Fakultas Dakwah khususnya yang ada di UIN-UIN ini. Kalau UIN Suska kita belajar, mereka senior. Mereka senior, sudah lebih awal jadi UIN, kemudian Fakultas Dakwahnya juga tentunya sudah lebih lama. Jadi itu kita belajar di sana, artinya menimba ilmu dari senior lah begitu kan. Kemudian datang ke sini ini ke UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini untuk mendatangi kawan kawan yang lahir bersama menjadi UIN. Iya, kawan yang baru lahir sama gitu, tanggal bulan Juni kemarin, yang sama-sama lahir dengan UIN Sidimpuan. Nah, makanya kami hadir sini. Dan tidak dipungkiri UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini lebih unggul dibandingkan dengan UIN Padang Sidimpuan. Itu harus saya akui. Yang pertama dari sisi akademik, ya, penilaian akademik di sini sudah banyak yang prodinya sudah unggul. Itu prestasi yang diidam-idamkan oleh semua universitas, dan juga oleh masyarakat. Jadi masyarakat sekarang ini udah pandai dia memilih. Kalau prodinya unggul, pasti banyak peminatnya. Betul Pak. Kalau kurang, itu juga berkurang. Anak-anak SMA itu kami tanya itu, kenapa masuk sini? Ya prodinya sudah A katanya kan. Kenapa masuk sini? Karena kami ingin jadi ini. Itu alasan kedua. Tapi calon mahasiswa sekarang sudah cerdas juga memilih prodi. Itu bisa dibuktikan juga kenapa mereka masuk ke PTN, ya, perguruan tinggi negeri yang tidak PTKIN, karena melihat tadi prodinya itu akreditasinya sudah unggul. Nah, tentunya kalau akreditasinya itu unggul, itu pasti ditunjang oleh fasilitas yang mumpuni. Itu mustahil itu kalau dia unggul tapi fasilitasnya nggak ada gitu, nggak mungkin. Nah, itu jadi sudah cerdas masyarakat sekarang untuk memasuki perguruan tinggi. Oleh karena itu kami hadir ke sini, ya, di samping kawan yang sama lahir gitu kan. Juga kami ingin belajar strategi untuk menjadikan prodi-prodi yang ada di UIN Padang Sidimpuan itu juga banyak yang unggul. Nah, itu kami datang ke sini. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Bu. Kalau boleh tahu sedikit pribadi Bapak, apakah ada di sini teman Bapak atau yang kata Bapak tadi ada teman sejauh itu siapa gitu Pak? Oke, terima kasih. Ya,
Saya kebetulan bukan asli Padang Sidimpuan, bukan asli Tapanuli. Saya merantau ke Sumatera ini. Saya asal Jawa Timur. Ya, saya merantau ke sini karena dulu ditugaskan oleh kiai saya untuk mengajar di Medan. Saya alumni Gontor. Kebetulan sama Pak Dekan Fuad ini itu satu alma mater. Satu alma mater sama Pak Akhyar Hanif itu kenal jumpa karena pernah satu kamar sama saya dulu, ya, satu kamar. Jadi pas saya udah lama ini nggak jumpa sama Pak Akhyar ini, semenjak tamat saya rasa nggak jumpa. Baru ini tadi berjumpa, makanya kami berpelukan agak lama tadi karena udah lama sekali nggak berjumpa beliau. Kemudian Pak Alimin juga WD3-nya juga itu satu alma mater dan satu pengangkatan CPNS dulu sama Pak Alimin ini di Jogja. Makanya itu 20 tahun juga sudah sama Pak Alimin. Kalau sama Pak Dekan itu kurang lebih 30 berapa itu ya? Dari tahun 87 sampai sekarang lah. Itu baru jumpa tadi, makanya saya bersyukur sekali ke sini ini. Ini kali ketiga saya datang ke Fuad ini atau ya ke UIN Batu Sangkar ini kan. Awalnya dulu sudah datang saya untuk MOA. Kemudian membawa mahasiswa dulu saya ke sini juga ke UIN Batu Sangkar ini. Jadi ini kali ketiga. Tapi baru jumpa sama Pak Akhyar, Pak Alimin, ini pertama ini. Itulah. Terima kasih Pak. Ternyata pemirsa, Bapak Dr. Soleh ini adalah salah satu teman dari Rektor UIN Muhammad Nusantara, yaitu Bapak Akhyar Hanif. Dekan Fuad ya. Dekan Fuad. Ya. Jadi pemirsa, selanjutnya saya akan bertanya tentang Pak, kan Bapak sebagai dosen dakwah. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai remaja atau mahasiswa juga zaman sekarang. Nah, di mana terlihat dan nampak dari yang terbukti di lapangan sekarang bahwasanya remaja itu banyak yang malas pergi ke masjid atau melakukan organisasi seperti remaja masjid. Nah, bagaimana Bapak melakukan metode dakwah kepada anak-anak atau remaja yang enggan atau malas pergi ke masjid gitu? Oke. Kalau dari aspek sosiologis, saya pikir dan psikologis juga, bahwasannya remaja ini masa yang ingin menonjolkan dirinya, menampakkan dirinya. Dari aspek itu, mereka ini tidak punya media atau tidak punya lapangan untuk mengekspresikan dirinya. Jadi dengan kondisi seperti itu harus ada tempat untuk mengekspresikan dirinya. Maka ini harus ditangkap oleh para pengurus masjid untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik pemuda-pemuda untuk hadir ke masjid. Jadi dakwahnya di sini dakwah bilhal lah mungkin ya. Dakwah bilhal, buatlah kegiatan-kegiatan. Seperti inilah kegiatan. Kalau sempat masjid punya kegiatan fotografi lah atau kegiatan jurnalistik lah dan lain sebagainya kan. Kalau ada di masjid itu, saya rasa pemuda-pemuda akan hadir itu. Satu, yang kedua, seiring dengan kemajuan zaman ini, sekarang kan banyak pemuda itu yang sibuk dengan main game di rumah. Itu juga satu fenomena yang terjadi sekarang. Main game online ini luar biasa itu. Kemudian TikTok. Nah, ini saya pikir masjid harus ikut juga berkontribusi dalam arti kata memberikan nuansa-nuansa masjid itu di TikTok itu. Kita nggak bisa menghindar dari TikTok, nggak bisa itu. Tapi bagaimana nilai-nilai dakwah dalam konteks Islam tentunya dimasukkan ke TikTok itu.
Jangan apa namanya, masa pelawak-pelawak saja yang masuk. Habis itu gerakan-gerakan yang tidak tidak mendidik lah kan. Kadang gambarnya juga tidak mendidik. Nah, di situ saya pikir peran pemuda-pemuda Islam ini untuk mewarnai itu. Nah, tapi saya yakin remaja masjid tidak punya pikiran untuk mengarah ke sana. Nah, inspiratornya saya pikir dari KPI lah. Inspiratornya dari KPI ini untuk memberikan inspirasi kepada masjid-masjid. Saya rasa begitu. Jadi kesibukan mereka tidak bisa kita counter dengan melarang, tetapi memberikan kesibukan dengan mengarahkan kepada hal-hal yang mengajak ke masjid itu tadi. Oke, ya. Terima kasih penjelasan dari Bapak. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi itu ada membahas tentang TikTok, kemudian media-media yang berkaitan dengan teknologi. Iya. Bagaimana Pak pemuda itu untuk mengapresiasikan teknologi itu agar pemuda itu bangkit dari sikap malasnya itu, Pak? Ya, saya pikir yang perlu ditanya kepada mereka itu inginnya apa. Nah, di sanalah menjawab tantangan itu. Jadi kalau umpamanya olahraga, ya buatlah gerakan-gerakan olahraga. Dulu masjid kan banyak yang sudah membangun tempat sarana olahraga. Itu dihidupkan kembali itu, ya, supaya mereka datanglah dulu. Nah, setelah itu ada pembinaan gitu kan. Jadi kalau dalam sejarah dakwah itu, sejarah dakwah Wali Songo dulu, Wali Songo itu berdakwah mengajak masyarakat itu dengan ada wayang, kemudian ada ayam, sabungan ayam dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan ya nonton bareng mungkin. Jadi di masjid itu kalau perlu ada nonton bareng Piala Dunia, kenapa rupanya? Tapi sebelum nonton sholat dulu, supaya ini kan, supaya bisa menarik minat pemuda ini. Ini Piala Dunia ini event yang sangat besar. Di situ kalau ditampilkan di situ, daripada mereka nonton di kafe saja, enak di masjid sama-sama tapi menjaga dan lain sebagainya kan. Biarlah dekat dulu dengan masjid, nanti belakangan lah dia mau sholat atau tidak ya kan. Tapi yang penting hadir dulu, jangan sampai selama hidupnya tak pernah singgah ke halaman masjid. Nah, itu kan masalah itu ya, waktu mati aja ke masjid. Waktu masih hidupnya tak pernah ke masjid umpamanya kan. Saya pikir sarana-sarana itu semuanya harus di apa namanya, saya rasa supaya difasilitasi lah oleh kita sebagai pendakwah-pendakwah. Ini kan adik-adik ini semuanya, Anda kemudian yang memvideokan kita ini dalam rangka berdakwah nih mereka semuanya kan. Saya rasa itu ya. Insyaallah, terima kasih penjelasan dari Bapak. Untuk selanjutnya pesan. Mohon maaf Pak, untuk pesan untuk mahasiswa seperti kami ini apa gitu mengenai dakwah? Iya, pesan saya adik-adik yang di Fakultas Dakwah harus menjadi pelopor dakwah. Ya, dari yang kecil-kecil sampai yang besar lah. Silakan adik-adik juga selain selain berkuliah ini menambah ilmu juga perlu itu. Membaca fikih, membaca usuluddin atau akidah dan lain sebagainya, itu harus dikembangkan. Itu karena itu ilmu-ilmu dasar basic itu kan. Tapi setelah itu baru mengembangkan keilmuan sesuai dengan prodi ini. Walaupun Anda tidak bisa khutbah, tapi Anda bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah itu kepada media melalui YouTube atau TikTok dan lain sebagainya. Itu kan berdakwah juga itu. Ya, syukur-syukur banyak yang subscribe dan yang share ya kan, dapat duit di situ untuk kehidupan. Artinya kesimpulannya firman Allah itu mengatakan man jahada fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah.
barang siapa yang berjuang untuk agamaku itu akan diberikan jalan yang banyak oleh Allah. Ya tentunya jalan yang banyak itu ya termasuk rezeki, termasuk semuanya lah, kemudahan, kesehatan itu. Makanya bersyukurlah yang dakwah. Saya sendiri sebagai dosen memang memilih dari awal itu di fakultas dakwah, nggak pindah-pindah saya. Dan tidak akan pindah sampai mati saya. Itu dalam rangka ya mengkaderisasi putra-putri bangsa ini untuk terus berdakwah. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang mendakwakan, ya kan? Ini semuanya dalam rangka iklaan li kalimatillah. Itu untuk meninggikan agama Allah itu. Ya, saya rasa begitu deh. Masya Allah, terima kasih atas penjelasan dari Bapak, mulai dari tujuan ke sini, kemudian adakah teman dari sini, dan inti dari pembicaraan kita yaitu mengenai dakwah, sebenarnya dakwah multimedia kali ya Pak ya? Iya. Dakwah yang berapakan dengan kolaborasi dengan teknologi. Iya. Nah pemirsa, dapatlah kita simpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa, terutama yang dalam bidang dakwah, tidak dakwah saja, sebagai mahasiswa seluruh Indonesia, di mana kita tuh harus menyerukan kebaikan dan meninggikan agama Islam kepada seluruh penjuru dunia, agar Islam ini terjaga sampai akhir zaman, di mana sekarang banyak gejolak dan permasalahan-permasalahan remaja bahkan mahasiswa yang dapat merusak generasi dari ke generasi. Nah itulah penjelasan dari Bapak Dr. Soleh yang Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih pada Bapak yang sudah datang dan mengunjungi universitas kami. Semoga Bapak dan kampus Bapak semakin maju juga. Amin, dan amin, dapat amin. melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Amin, amin, amin. Oke, saya Aisyah Nur Permata, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.